Dan pendapat yang lebih kuat kata Imam Nawawi rahimahullah bahwa boleh memberikan pembicaraan ya antara iqamah dengan masuk ke dalam sholat. Ya, baik itu pembicaraan yang berkaitan dengan kepentingan sholat atau kepentingan selain sholat atau tidak ada kepentingan. Artinya boleh berbicara antara iqamah dengan masuk ke dalam sholat. Masih ada jeda di situ, diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam Rabu, hari yang ke-17 dari bulan Safar 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam Masjid Al-Faruq dalam kajian rutin membaca kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam fima ittafaqa alaihi Al-Bukhari wa Muslim, yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Kita masuk kepada bab yang baru, bab yang ke-12. Penulis mengatakan babu as-sufuf, bab saf salat. Saf secara bahasa as-satrul mustawi min kulli syai', garis yang lurus dari setiap sesuatu, itu disebut dengan saf. Garis yang lurus dari setiap sesuatu itu disebut dengan saf. Nah, saf salat adalah berarti saf yang lurus di antara orang-orang yang mengerjakan salat berjamaah. Kita baca hadis yang ke-75. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sawwu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, luruskanlah saf-saf kalian, karena kelurusan saf itu termasuk kesempurnaan salat.
Di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan kesempurnaan kelurusan saf. Luruskanlah saf-saf kalian. Karena kelurusan saf-saf. Apa yang dimaksud dengan kelurusan saf? Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah, taswiyatus sufuf i'tidalul qa'imina biha ala samtin wahid. Kelurusan saf maksudnya adalah lurusnya orang-orang yang sholat di atas satu garis atau satu ketepatan sholat, satu kelurusan sholat. Wa qad tadullu taswiyatuha aidan ala saddil farji ala saddil furaji fiha binaan ala taswiyah al-ma'nawiyah, yang artinya dan termasuk daripada kelurusan saf adalah mengisi kekosongan di dalam saf-saf, karena dengan mengisi kekosongan tersebut akan sempurna saf dan kelurusan saf. Wal ittifaqu ala anna taswiyataha bil ma'na al-awwal, dan yang disepakati oleh para ulama yang dimaksud dengan kelurusan saf adalah lurusnya orang-orang yang berdiri di dalam saf tersebut di atas satu garis atau di atas satu kesatuan. Itu yang dimaksud dengan kelurusan saf. Jadi lurusnya orang-orang yang berdiri di dalam saf dalam satu kesatuan. Lurusnya orang-orang yang berdiri di dalam saf dalam satu kesatuan. Kemudian ahibati fillah afanillah wa iyyakum. Di sini disebutkan min tamamis shalah, karena kelurusan saf-saf itu termasuk kesempurnaan salat. Maksudnya adalah kelurusan saf sebagian dari kesempurnaan salat dan kebagusan salat. Kelurusan saf termasuk dari kesempurnaan salat dan kebagusan salat. Ini yang dimaksud dengan hadis yang ke-75. Kita baca hadis yang ke-76. Wa 'anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Wali muslimin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihil kidah hatta ra'a an qad aqalna anhu thumma kharaja yawman faqam hatta kada an yukabbira fara'a rajulan badiyan sadrahu faqala ibadallah la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa dirinya senantiasa mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya kalian meluruskan saf-saf kalian atau Allah akan menimbulkan perselisihan di antara kalian. Dalam yang dimaksud dengan menimbulkan perselisihan di antara kalian, sebenarnya terjemahnya kurang tepat. Menimbulkan perselisihan di antara wajah-wajah kalian, ya, menimbulkan perselisihan di antara wajah-wajah kalian. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, yang dimaksud dengan menimbulkan perselisihan di antara wajah-wajah kalian, yuqi'u bainakumul adawata wal baghdha. Allah menempatkan di antara kalian permusuhan dan kebencian. Artinya siapa yang tidak meratakan dan meluruskan, maka Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan permusuhan dan kebencian. Wa ikhtilaful qulub kama yuqal taghayyara wajhu fulan alayya ay dhahara li
min wajhihi karahatu li. Artinya di sini disebutkan menimbulkan perselisihan di antara wajah-wajah kalian. Karena biasanya perselisihan itu muncul atau terlihat, kebencian itu muncul dan terlihat di wajah. Makanya disebutkan kata-kata wajah. Ya, disebutkan kata-kata wajah. Tapi dalam buku terjemahan kita hanya menyebutkan akan menimbulkan perselisihan di antara kalian. Tapi kalau dalam hadisnya akan menimbulkan perselisihan di antara wajah-wajah kalian. Karena tadi penjelasannya bahwa kebencian, permusuhan itu terlihat pertama kali pada wajahnya. Taib. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah berkata, li'anna mukhalafatahum fis sufuf mukhalafatun fi zawahirihim. Yang artinya karena penyelisihan mereka di dalam saf itu adalah menyelisihi di dalam hal-hal yang lahir. Wa ikhtilafudz zawahir sababun li ikhtilaful bawatin. Dan perselisihan dalam lahir itu penyebab perselisihan di dalam perasaan, hati. Jadi kalau safnya sudah tidak sama, hati kolbunya pun juga tidak sama. Beda kalau semuanya sama, maka kolbunya akan sama. Nah, kemudian selanjutnya dalam riwayat Muslim, maksudnya dalam riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dikatakan bahwa Rasulullah SAW meluruskan saf para sahabat, seolah-olah beliau meluruskan anak panah hingga beliau yakin bahwa memahami perintahnya, hingga beliau yakin bahwa kami telah memahami perintahnya. Yang dimaksud dengan seolah-olah beliau meluruskan anak-anak panah, maksudnya begini, Rasulullah SAW ketika meluruskan saf di antara kaum muslimin, maka beliau yubaligh fi taswiyatiha, benar-benar meluruskannya, seakan-akan dia seperti anak panah yang lurus, saking lurusnya dan saking ratanya. Nah, itu yang dimaksud dengan seakan-akan, seolah-olah beliau meluruskan anak-anak panah. Anak panah tidak ada yang bengkok, semuanya lurus. Maka begitulah beliau bersungguh-sungguh untuk meluruskan saf. Bersungguh-sungguh untuk meluruskan saf. Seakan-akan seperti anak panah, saking lurusnya dan saking ratanya. Kemudian di sini disebutkan hingga beliau yakin bahwa kami telah memahami perintahnya. Kata Imam Ibnu Daqiq al-Aid, maknanya adalah annahu kana yura'ihim fi taswiyah wa yuraqibuhum ila an ra'a annahum aqalul maqsuda minhum. Bahwa Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan mereka di dalam rataan saf dan sangat menjaga mereka sampai Nabi Muhammad SAW yakin bahwa mereka paham dari perintah Rasulullah SAW. Wamtathaluhu, dan akhirnya mereka mengerjakan untuk meratakan saf tersebut. Fakana dzalika ghayatun limuraqabatihim wa takallufu mura'ati iqamatihim. Dan itu adalah tujuannya untuk mengawasi saf mereka dan juga bersungguh-sungguh dalam menjaga kerataan saf para jamaah yang ikut sholat berjamaah. Nah, di sini pelajaran bagi imam. Kalau di masjid ini mungkin sudah mudah ya, karena ada garisnya, ya, ada garisnya. Dahulu Nabi Muhammad SAW tidak ada karpet,
kemudian tidak ada keramik, tidak bergaris, kan sholatnya di atas tanah. Makanya beliau meratakan dengan sebenar-benarnya. Nah, ini terjadi kami di pesantren. Ulun sengaja karpetnya tidak pakai garis karena biar tidak ada corak di dalam karpet sehingga tidak terlalu mengganggu ketika sholat. Nah, ini setiap kali sholat imam harus meratakan, ya. Jadi terasa sunnahnya itu. Kalau sekarang kan cuma sawu suhuwakum karena sudah rata. Kalau di pesantren terasa, ulun kadang jalan-jalan dari ujung ke ujung. Kemudian ada pembantu yang saf nomor 2, saf nomor 3 karena memang tidak ada garisnya. Ya, tidak ada garisnya. Jadi sengaja untuk tidak bergaris sehingga terasa itu safnya itu sawu suhuwakum, benar-benar diluruskan gitu. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pada suatu hari Nabi Muhammad SAW keluar dan berdiri hampir bertakbir. Namun beliau melihat seorang yang menonjolkan dadanya. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan fihi al-hathu ala taswiyatiha. Di dalam hadis ini terdapat perintah untuk meratakannya, dan ini tugas imam. Ya, kekeliruan seorang imam itu malas untuk meratakan. Itu kekeliruan tuh. Qomat langsung masuk, langsung takbir tanpa ada meratakan, ataupun hanya sekedar sawu suhuwakum, ratakan saf, habis itu langsung takbir. Ini kekurangan. Tapi dilihat kembali, kalau di masjid ini kan rata, sudah cukup insyaallah. Jadi kalau seandainya masjid-masjid yang tidak ada batasannya, tidak ada garisnya, maka itu harus benar-benar dia meratakan safnya. Jadi al-hathu ala taswiyatiha, yaitu perintah untuk meratakannya. Wa fihi jawazul kalam bainal iqamati wad dukhuli fis shalah. Dan di dalam hadis ini juga adalah diperbolehkan untuk berbicara antara iqamah dan masuk ke dalam sholat. Ini menunjukkan bahwa perintah untuk taswiyatus sufuf itu setelah iqamah. Saya sekali lagi belum tahu, ini mungkin kelemahan atau kependekan ilmu yang dimiliki, belum tahu ada dalil yang menunjukkan bahwa perataan saf sebelum iqamah. Karena yang ada dari perkataan-perkataan para ulama meratakan saf setelah iqamah. Kan makanya Imam Nawawi mengatakan boleh berbicara di antara iqamah dengan masuk ke dalam sholat. Masuk ke dalam sholat berarti sebelum takbiratul ihram, berarti setelah iqamah. Berarti perataan safnya itu setelah iqamah. Wa hadza madhhabuna. Dan inilah pendapat madhab kami, yaitu madhab Imam Syafi'i, wa madhabu jamahiril ulama, dan pendapat jumhur ulama, yaitu mayoritas para ulama. Dan sebagai pengetahuan, Imam Syafi'i rahimahullah itu pendapatnya kebanyakan sama dengan pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Ya. Wa mana'ahu ba'dul ulama, dan sebagian ulama melarangnya, yaitu melarang untuk ada pembicaraan antara iqamah dengan masuk ke dalam sholat. Ya, melarangnya. Was-sawabu al-jawaz wa sawa'un kana al-kalamu li maslahati shalah aw li ghairiha aw la li maslahah. Dan pendapat yang lebih kuat kata Imam Nawawi rahimahullah bahwa boleh memberikan pembicaraan, ya, antara iqamah dengan masuk ke dalam sholat. Ya, baik itu pembicaraan yang berkaitan dengan kepentingan sholat atau kepentingan selain sholat atau tidak ada kepentingan. Artinya boleh berbicara antara iqamah dengan masuk ke dalam sholat. Masih ada jeda di situ, diperbolehkan. Makanya imam diperbolehkan untuk berbicara antara iqamah
dengan masuk ke dalam sholat. Makanya aba-aba untuk meratakan saf itu setelah iqamah. Taib. Itu dua hadis, kita ambil beberapa pelajaran dari dua hadis ini. Hukum meluruskan saf. Maka Imam Bukhari rahimahullahu taala memberikan bab di dalam bab Sahih Bukharinya, dan para ulama mengatakan fiqhul Bukhari fi tabwibatih, fikihnya Imam Bukhari, mazhabnya Imam Bukhari di dalam bab-babnya dalam kitab sahihnya. Ismu ma la yatimmus sufuf, dosa ma lam yutimmus sufuf, dosa siapa yang tidak menyempurnakan saf. Nah, ini menunjukkan bahwa dia adalah hukum yang wajib. Meratakan saf itu hukumnya wajib, karena disebutkan oleh Imam Bukhari dosa siapa yang tidak meratakan saf atau tidak menyempurnakan saf. Wa qala Ibnu Daqiqil 'Id wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam min tamamis shalah yadullu ala anna dzalika matlub wa qad yu'khadhu minhu aidan annahu mustahabbun ghairu wajib liqaulihi min tamamis shalah. Kata Imam Ibnu Daqiqil 'Id, ulama Islam yang juga mempunyai kitab syarah terhadap Umdatul Ahkam yang kita baca sekarang ini, beliau berkata ketika Rasulullah SAW mengatakan min tamamis shalah, meluruskan saf termasuk kesempurnaan sholat, ini menunjukkan bahwa meluruskan saf hukumnya dituntut atau wajib, ya, dan terkadang berdosa jika tidak meluruskan saf, berdosa jika tidak meluruskan saf. Ada lagi yang mengatakan bahwa dia adalah mustahab ghairu wajib, dia dianjurkan dan tidak wajib. Wallahu alam, pendapat yang lebih dikuatkan adalah bahwa meluruskan saf hukumnya wajib, dan ini adalah pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa wajib. Kenapa? Karena zahiru hadzal wa'id yadullu ala tahrimi ma tu'ida alaih, karena di dalamnya ada ancaman. Kalau seandainya dia cuma sunnah, maka tidak akan ada ancaman. Ya, kalau seandainya dia sunnah, maka tidak akan ada ancaman. Nah, permasalahan yang kedua, apa yang disyaratkan di dalam kebenaran mengikuti makmum mengikuti imam? Apa yang disyaratkan di dalam kebenaran makmum mengikuti imam? Artinya imam itu dia ruku, apakah makmum bersama atau setelah atau sebelum mengikuti imam? Bagaimana caranya mengikuti imam? Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, yushtaratu li sihhatil iqtida' ilmul ma'mum bintiqalil imam sawa'un sallaya fil masjid aw fi ghairihi aw ahadihima fihi wal akhar fi ghairihi wa hadha mujma'un alaih. Ini mungkin tidak ada urusannya dengan saf, ya. Ini tidak ada urusannya dengan saf. Kata Imam Nawawi rahimahullah, disyaratkan untuk sahihnya mengikuti imam adalah si makmum mengetahui perpindahan imam. Oh, ini enggak ada saf, enggak ada berkaitan dengan saf. Makmum mengikuti perpindahan imam.
baik kedua-duanya sholat di masjid seperti yang terjadi sekarang, atau di selain masjid, atau salah satunya di dalam masjid, salah satunya di luar masjid. Yang penting makmum mengetahui perpindahan imam. Nah, itu sah jamaahnya. Itu sah jamaahnya. Baik. Mungkin bisa dikatakan kenapa membicarakan ini? Karena berkaitan dengan saf salat. Bab kita kan saf salat. Ya, seperti orang salat di Masjidil Haram di dalam. Kemudian ada yang salat di luar, ada yang salat bahkan di hotel. Sah tidak? Maka jawabannya adalah standar makmum sah berimaman dengan seorang imam adalah makmum mengetahui perpindahan gerakan imam. Baik sholat sama-sama di dalam masjid, atau sholat di luar masjid, atau salah satu di dalam masjid dan yang kedua di luar masjid. Yang penting makmum mengetahui perpindahan imam. Taib. Lalu dengan apa kita mengetahui perpindahan imam? Kalau misalkan di luar, maka para ulama mengatakan yahsulu lahul ilmu bidzalik bisama'il imam. Si makmum mengetahui perpindahan imam dengan mendengar imam. Kan ada takbirnya perpindahan, maka mendengar imam. Au min khalfihi, atau di belakang imam. Di belakang imam ada makmum, kemudian ada makmum lagi, ada makmum lagi, ada makmum lagi. Dengan begitu makmum yang di belakang mengetahui perpindahan siapa? Imam. Au musyahadatu fi'lih, atau menyaksikan perbuatan imam. Nah, ini mungkin di TV. Ya, menyaksikan perbuatan imam. Au fi'lu man khalfahu, atau perbuatan yang di belakang imam. Bagaimana sudah saya sebutkan tadi. Wa naqalul ijma' fi jawazi i'timadi kulli wahidin min hadhil umur. Para ulama menukilkan ijma', bolehnya bersandar di setiap salah satu dari perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Yaitu si makmum melihat pergerakan imam langsung satu. Yang kedua, si makmum mendengar suara imam, mungkin di luar tapi kedengaran. Yang ketiga, si makmum melihat gerakan orang-orang yang di belakang imam. Ya. Yang keempat, si makmum melihat gerakan imam tapi melalui sesuatu yang bisa dia lihat, bukan langsung imamnya. Kalau di zaman sekarang mungkin televisi. Ya. Falau kana al-ma'mumu a'ma usturita an yusalli bi jambin kamil liya'tamida muwafaqatuhu mustadillan biha. Nah, kalau seandainya makmum itu buta, gak melihat imam, buta, maka yang buta disyaratkan untuk sholat di samping yang sehat, sehingga dia bersandar pergerakannya kepada yang sehat. Nah itu, kalau seandainya makmumnya apa? Buta. Belum pernah itu di Masjid Nabawi. Waktu itu ada kita di saf pertama. Biasanya kalau sudah mau mendekati ujian, tidak ada lagi kajian habis maghrib. Syekhnya pun libur karena mau ujian di kampus. Akhirnya kalau sudah tidak ada kajian, maka kita nyerbu saf pertama. Dulu saf pertama itu sangat mudah untuk didapati. Nah, itu kenangan sulit untuk dilupakan.
Ya, saf pertama dulu sangat mudah untuk dapat. Sekarang banyak sekat-sekat, susah untuk ke saf pertama. Ya. Nah, kita di saf pertama masih ingat di sebelah sana, misalkan ini kiblat, sebelah sana babus salam, sebelah sini. Di samping kanan itu ada orang tua renta, mungkin umurnya 80-an lebih. Kenapa begitu? Dia kalau sholat tuh gemetar, tapi tidak mau sholat sambil duduk, subhanallah. Itu kalau tidak salah dari negeri Pakistan atau dari negeri Afghanistan gitu ya. Karena surbannya, kayaknya surbannya dari Afghanistan. Nah, orang ini ketika sebelum iqamah bilang ke saya, tapi pakai bahasa Urdu. Saya tidak faham artinya, tetapi maknanya faham. Maksudnya adalah kalau sudah iqamah maka colek saya. Kalau takbiratul ihram colek saya. Kalau bergerak colek saya. Nah, ini contoh bahwa orang yang buta, dan ini pelajaran bagi kita ya, bahwa di masa tua diisi dengan istiqamah dalam ibadah. Nah, ini tidak tahu kita nanti di akhir tua bagaimana. Apakah masih kuat berdiri? Berdirinya tuh gemeteran karena dia kan megang tongkat tuh gemeteran. Disuruh duduk nggak mau. Gemeteran. Sholatnya juga gemeteran. Nah, ini intinya boleh bersandar bagi yang buta kepada orang yang sholat di sampingnya yang sehat. Baik. Permasalahan yang ketiga, apakah sah makmum berimam jika kedua-duanya di dalam masjid dan safnya jauh, safnya jauh-jauhan? Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asal hukum saf itu menyempurnakan saf pertama baru selanjutnya. Dan asal hukum saf itu merapatkan satu dengan yang lainnya. Maka barang siapa yang sholat di akhir masjid, padahal masih ada kosong antara imam dengan orang yang sholat di akhir masjid tersebut, maka sholatnya makruh. Sholatnya apa? Makruh. Ini banyak terjadi di Masjid Nabawi. Kalian pernah memperhatikan? Ada orang kan, misalkan ini imamnya di sini, kemudian saf banyak. Kan karena masjidnya jauh, luas, maka orang-orang dari pintu masuk itu jauh gitu. Akhirnya pada ke samping sholat. Sedangkan antara makmum yang di depan dengan makmum yang di belakang itu ada kosong-kosong saf. Banyak itu kosong-kosong saf, terutama waktu-waktu yang bukan musim. Ya, seperti Ramadan, seperti hajian. Itu biasanya saf penuh. Tapi kalau yang biasa, musim-musim biasa, kosong saf. Terputus akhirnya. Nah, ini yang dimaksud oleh penulis, bahwasanya dimakruhkan sholat apabila antara imam dengan makmum yang di belakang ada tempat yang kosong. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kalau saf sholat itu tidak sempurna. Tidak sempurna. Misalkan saf pertama oke, sempurna, saf kedua sebelah sini 5, sebelah sana 4, sebelah sini 3, kemudian saf ketiga 2, kemudian sebelah sana 5. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Saf yang seperti ini juga dimakruhkan. Dan ini termasuk perkara-perkara yang sangat mungkar. Perkara-perkara yang sangat mungkar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, anna Rasulullah SAW ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Beliau melihat sahabat-sahabat beliau itu terlambat di dalam sholat berjamaah. Faqala lahum taqaddamu, ayo maju, fa'tammu bi, berimamanlah denganku, wal ya'tamma bikum man ba'dakum, dan orang-orang setelah kalian berimam dengan kalian. Wala yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhiruhumullah. Masih saja orang-orang terlambat dalam berjamaah sampai Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan mereka. Apa yang dimaksud dengan mengakhirkan mereka? Wallahu alam, mengakhirkan mereka di dalam neraka sebelum masuk surga. Ini gara-gara dia terlambat masuk ke dalam sholat berjamaah. Kemudian hadis Jabir bin Samurah riwayat Muslim, beliau bercerita, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ala tasuffun kama tasufful malaikatu 'inda rabbih. Mengapa kalian tidak bersaf sebagaimana para malaikat bersaf-saf di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa tasiful malaikah 'inda rabbih? Bagaimana para malaikat itu bersaf-saf di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW menjawab, yutimmus sufufal uwal, menyempurnakan saf yang pertama, wa yatarasuna fis saf, dan mereka saling mendekatkan di dalam saf. Ada 3 permasalahan yang disebutkan oleh Imam Nawawi antara imam dengan makmum. Yang pertama, apabila antara imam dengan makmum dalam satu masjid, maka kata Imam Nawawi rahimahullah, boleh berimaman meskipun jaraknya antara makmum dengan imam dekat 1 atau jauh 2, karena mungkin masjidnya ganal jauh, 1 bangunan atau beda bangunan, kemudian imamnya di bawah, kemudian makmumnya di lantai 2, lantai 3, asalkan dalam 1 bangunan, maka sah salatnya. Asalkan dalam 1 bangunan. Bahkan kalau seandainya masjid ini ada menaranya, si makmum salat di menara, imamnya di sini, maka sah salatnya asalkan dalam 1 bangunan. Bahkan ini disebutkan ijma' oleh para ulama, oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Taib. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, permasalahan selanjutnya, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang sahnya sholat makmum di belakang imam di luar masjid. Jika makmumnya di luar masjid, asalkan safnya tersambung. Ini enggak ada perbedaan pendapat yang terlalu. Makmumnya di luar masjid tapi tersambung dengan saf yang ada dalam masjid, sah sholatnya. Nah, yang terjadi ikhtilaf di antara para ulama adalah apabila safnya tidak tersambung. Maka pendapat yang dikuatkan adalah jika ia sholat di rumah, ya, atau yang semisalnya gedung misalkan, dan dia mengikuti sholatnya imam yang ada di masjid, berarti kan beda tempat nih.
kemudian terhalang olehnya sebuah halangan yang menyebabkan tidak tersambung safnya, maka menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Dan ini yang dikuatkan. Dan menurut juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad tidak sah salatnya. Dan ini juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak sah salat. Harus jika memang berimaman dengan imam yang ada dalam masjid harus tersambung safnya. Jika terhalang dengan bangunan tidak sah. Ya, jika terhalang dengan bangunan tidak sah. Taib. Permasalahan selanjutnya, jika seorang imam sholat di lapangan, kemudian jauh jaraknya dengan makmum, antara imam dengan makmum jauh karena di lapangan atau di padang pasir, jauh antara jarak imam dengan makmum, maka pendapat yang dikuatkan adalah disyaratkan tidak terlalu jauh jarak antara imam dengan makmum jika sholat di luar masjid. Ya, jaraknya paling maksimal kata Imam Syafi'i 3 hasta. 1 hasta itu setengah meter, berarti 1,5 meter. Itu kalau sholatnya di apa? Luar masjid, karena tadi di padang pasir ataupun di lapangan. Nah, jadi misalkan kita sholat di padang pasir, imamnya di muka, kemudian makmumnya di belakang 5 meter. Allah. Kemudian makmumnya kadang mendengar ucapan si imam, maka ini tidak sah sholatnya makmum. Ya. Jika antara imam dengan makmum ada jalan, mungkin nggak itu? Mungkin ya. Imam sholat, kemudian ada makmum di belakang, tapi dipisah oleh sungai. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sah salatnya jika melihat imam. Sah salatnya jika melihat imam. Nah, terakhir, apa hukum sholat orang makmum di depan imam? Ini masjid ini, dia ada yang sholat di depan situ, pas sejajar atau di depan. Maka pendapat yang dikuatkan adalah sah jika ada alasan. Sah jika ada alasan syar'i. Seperti misalkan terlalu penuh dan tidak memungkinkan dia untuk sholat selain sholat itu. Seperti sholat apa? Jumat. Atau sholat apa lagi? Sholat Jumat, sholat jenazah. Maka dia dalam keadaan penuh masjidnya, karena Jumat tidak ada jamaah kedua, maka dia akhirnya mau tidak mau karena penuh, dia sholat di depan imam. Maka wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pendapat mazhab Imam Ahmad, kemudian juga salah satu pendapat Imam Malik, dan pendapat Ishaq bin Rahawai, Abu Thawr, dan Imam Al-Hasan Al-Basri, dan juga Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa jika ada uzur boleh di depan imam. Jika ada uzur boleh di depan
imam. Wallahu a'lam. Baik. Sisa 2 hadis dari bab saf, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tentang sholat tahiyatul masjid, apa kita sholat kita kerjakan sesuai dengan sholat yang belum kita kerjakan, misal sholat sunnah wudhu atau memang niat sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu sholat yang ada sebab. Sholat wudhu juga sholat yang ada sebab. Lalu bagaimana kita sholatnya ketika kita sudah wudhu dan mau masuk masjid atau baru masuk masjid? Maka jawabannya adalah kita sholat meniatkan dua-duanya boleh. Sholat setelah wudhu dan sholat tahiyatul masjid. Kalau cuma meniatkan sholat setelah wudhu saja sudah mencukupi juga. Kenapa? Karena yang namanya sholat sholat tahiyatul masjid itu adalah tidaklah kita masuk masjid kemudian tidak boleh duduk kecuali sebelumnya sholat. Itu sudah sebut sholat tahiyatul masjid. Meskipun yang kita kerjakan sholat wajib. Misalkan nih, sholat subuh, imam sudah takbiratul ihram, makmum baru datang, belum sholat tahiyatul masjid. Apa yang dia kerjakan? Ikut sholat bersama imam. Itu sholat sudah mencukupi sholat tahiyatul masjid. Karena hadisnya berbunyi demikian. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Yang penting dia sholat sebelum duduk. Sholatnya apa aja terserah. Nah itu maksud dari tahiyatul masjid. Yang penting dia sholat sebelum duduk. Sholatnya apapun terserah. Makanya kalau seandainya dia meniatkan sholat setelah wudhu sudah mencukupi itu. Sudah mencukupi sholat tahiyatul masjid. Allahu a'lam. Saat sholat wajib atau sholat sunnah berdoa saat sujud apakah lebih baik dilafazkan atau dalam hati? Dilafazkan karena memang lafaznya karena memang hadisnya begitu, dilafazkan berdoanya. Bahkan dimakruhkan seseorang diam saja saat sholat. Ya, diam saja. Makanya makmum saya nasihatkan tidak boleh dia diam saat sholat. Kecuali pada waktu-waktu yang memang diam. Tapi kalau waktu-waktu yang memang membaca maka dibaca seperti ketika takbir perpindahan. Kemudian ketika i'tidal baca sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'as samawat wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini baca nih. Ya, dibaca itu. Nah begitu juga doa di dalam sujud dibaca itu, bukan di dalam hati. Ya. Pertanyaan nomor 3, ingin bertanya mengenai saf yang renggang. Kita sudah berusaha menutupi, tapi orang tersebut tidak mau bergeser. Akhirnya jaraknya cukup jauh dan sholat sudah mulai. Apakah sah sholat saya atau saya harus mengulang sholat? Jawabannya adalah urusan rapat dan renggang sholat tidak ada kaitannya dengan sah atau tidak sahnya sholat. Urusan sah atau tidak sahnya sholat adalah kalau pian bakantut, nah itu tidak sah sholatnya. Adapun renggang atau tidak renggang safnya sholat itu tidak ada urusan dengan sah atau tidak sah. Dia hanya berkaitan dengan dosa kalau seandainya dia tidak merapatkan saf atau kalau seandainya dia tidak meratakan saf. Adapun sah atau tidak sah tidak ada urusan. Ya. Artinya tidak ada urusan, tidak menyebabkan saf renggang, tidak menyebabkan sholat tidak sah. Wallahu a'lam. Tapi bukan berarti kita berenggang-renggang ria. Tapi usahakan
rapat. Nah, solusinya tadi bagaimana? Ya, ulun asar seperti itu tadi sholatnya. Sholat pas di samping sana. Ingin mendekat, sinin bahiga. Ingin mendekat, sinin bahiga. Nah, sudah habis itu secukupnya saja kita mendekat. Karena khawatir mengganggu orang. Ya, seperti itu. Dan itu semua adalah salah satu penyebabnya yaitu ketidaktahuan. Baik. Jadi sah sholatnya, tidak perlu mengulang. Karena di sini pertanyaannya, apakah sah sholat saya? Apakah saya harus mengulang? Tidak. Ya, yang kita katakan tadi rata saf itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya rata saf. Jika tidak rata, maka berdosa. Bukan berarti berpengaruh kepada sah atau tidak sahnya sholat. Allahu a'lam. Bagaimana apabila kita sholat berjamaah di masjid yang safnya ada tiangnya, apakah itu memutus saf? Dan bagaimana posisi jamaah yang sholat berjamaah di masjid tapi di teras, tahu ada tenda di luar karena jamaah di dalam sudah penuh? Jawabannya untuk pertanyaan pertama, berjamaah di masjid yang safnya ada tiangnya, apakah itu memutus saf? Maka jawabannya iya, memutus saf dan dimakruhkan untuk sholat di antara tiang. Misalkan masjid ini tidak ada ada tiang di tengah. Nah, ini tidak boleh sholat di antara sini. Yang di sana juga tidak boleh sholat. Kalau tiang di sini, tiang di sini. Tidak. Jadi kosongkan saf itu. Sholat di belakang tiang. Ya. Kecuali kalau penuh masjid, maka pada saat itu boleh sholat di antara tiang. Rasulullah SAW naha anis salati bainas sawari. Beliau melarang untuk sholat di antara pagar-pagar atau tiang-tiang. Bagaimana posisi jamaah yang sholat berjamaah di masjid tapi di teras atau ada tenda di luar karena jamaah dalam sudah penuh? Jawabannya, kalau bertanya posisi ya menghadap kiblat. Ya, kalau bertanya posisi menghadap kiblat sholatnya. Kemudian kalau bertanya apakah harus tersambung safnya, maka jawabannya seperti yang kita ucapkan tadi, kalau dia di luar masjid maka dia minimal mengikuti apanya imam. Gerakannya nggak kelihatan kan di luar. Apa? Suaranya imam. Atau mengikuti yang di belakang imam. Yang di belakang imam. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.